Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Analisa Perancangan Kerja dan Ergonomi, Ibu Erni Krisnaningsih, STMT, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan juga kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, kami akan membawakan materi dengan tema pengukuran kerja secara mental. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Rifkin Nur Yusuf, Teguh Prasetyo, Kurai Sihab, dan juga Adi Sofyan Muklas. Apa yang dimaksud beban kerja? Pada dasarnya, aktivitas manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pekerjaan fisik atau otot dan juga pekerjaan mental atau otak. Meskipun tidak dapat dipisahkan, namun masih dapat dibedakan pekerjaan dengan dominasi fisik dan pekerjaan dengan dominasi aktivitas mental. Aktivitas fisik dan mental ini menimbulkan konsekuensi, yaitu munculnya beban kerja. Definisi beban kerja. Beban kerja dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerja oleh Max Sakti pada tahun 1988. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaannya, maka hal tersebut akan muncul kelelahan yang berlebihan. Oke, sekarang kita beralih ke definisi beban kerja mental. Menurut Henry R. Jacks pada tahun 1998 dalam bukunya Human Mental Workload, beban kerja mental adalah beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Sedangkan menurut Lazarus dalam Fraser pada tahun 1992 mengatakan bahwa stres kerja adalah kejadian-kejadian di sekitar kerja yang merupakan bahaya atau ancaman, seperti rasa takut, cemas, rasa bersalah, marah, sedih, putus asa, bosan, dan timbulnya stres kerja yang disebabkan beban kerja yang diterima melampaui batas-batas kemampuan pekerja yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama pada situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan menurut Stoner di tahun 1986 mengatakan bahwa pekerjaan yang berbeda bagi setiap pekerja akan menimbulkan tingkat stres kerja yang berbeda pula. Stres kerja berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek-aspek pekerjaan, terutama terhadap motif berprestasi yang kelak akan berhubungan dengan proses kerja. Oke, apa saja dampak beban kerja mental yang berlebihan? Yang pertama, untuk gejala fisik, biasanya akan terjadi sakit kepala, sakit perut, mudah terkejut, gangguan pola tidur, lesu, kaku di leher belakang sampai punggung, nafsu makan menurun, dan lain-lain. Sedangkan untuk gejala mentalnya, yaitu mudah lupa, sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaannya, selalu merasa cemas dan was-was, mudah sekali marah, mudah juga tersinggung, gelisah, dan juga putus asa. Sedangkan untuk gejala sosial atau perilaku, yaitu banyak merokok, minuman alkohol, menarik diri dari masyarakat, dan juga menghindar
dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara mencegah beban kerja mental yang berlebihan? Yang pertama, beban kerja mental harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kerja pada pekerja yang bersangkutan dengan menghindarkan adanya beban berlebih maupun beban kerja yang terlalu ringan. Yang kedua, jam kerja harus disesuaikan baik terhadap tuntutan tugas maupun tanggung jawab di luar pekerjaannya. Yang ketiga, setiap pekerja harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya dan mendapatkan promosi dan juga pengembangan keahlian pada diri masing-masing pekerja tersebut. Yang keempat, membentuk lingkungan sosial yang sehat, yaitu antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, tugas-tugas dalam pekerja harus didesain untuk dapat menyediakan stimulasi dan kesempatan agar pekerja dapat menggunakan keterampilannya. Oke, sekarang kita beralih ke pengukuran beban kerja secara mental. Pengukuran beban kerja fisik dapat dilakukan dengan mengukur konsumsi energi atau konsumsi oksigen selama aktivitas tersebut berlangsung. Sedangkan pengukuran kerja secara mental dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu metode pengukuran beban kerja mental dibagi menjadi dua, yaitu metode pengukuran secara objektif dan juga metode pengukuran secara subjektif. Sekarang kita masuk lebih dulu ke metode pengukuran secara objektif. Beban kerja mental dapat diukur dengan pendekatan fisiologis. Hal tersebut dikarenakan terkuantifikasi dengan adanya kriteria objektif, maka disebut metode objektif. Kelelahan mental pada seorang pekerja terjadi akibat adanya reaksi fungsional dari tubuh dan pusat kesadaran. Pendekatan yang biasanya dilakukan antara lain, yang pertama, pengukuran variabilitas denyut jantung. Yang kedua, pengukuran selang waktu kedipan mata atau aging rate. Biasanya, durasi kedipan mata dapat menunjukkan tingkat beban kerja yang dialami oleh seseorang. Orang yang mengalami kerja berat dan lelah, biasanya durasi kedipan matanya akan lama. Sedangkan untuk orang yang bekerja ringan atau tidak terbebani secara mental maupun psikisnya, durasi kedipan matanya relatif cepat. Yang ketiga, flicker test. Flicker test ini menggunakan suatu alat, dan alat ini dapat menunjukkan perbedaan performansi mata manusia. Melalui perbedaan nilai flicker dari tiap individu, perbedaan nilai flicker ini umumnya sangat dipengaruhi oleh berat atau ringannya pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan kerja mata. Yang terakhir, pengukuran kadar asam sarifa. Memasang alat khusus untuk mengetahui beban kerja yang diterima pekerja yang melibatkan mulut, terutama dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar liur utama yang terletak di luar rongga mulut. Oke, sekarang kita beralih ke metode pengukuran secara subjektif. Metode pengukuran beban kerja secara subjektif merupakan pengukuran beban kerja mental berdasarkan persepsi subjektif responden atau pekerja. Berikut ini merupakan beberapa jenis metode pengukuran secara subjektif. Pertama, Subjective Workload Assessment Technique atau SWOT. Metode SWOT merupakan multidimensional scale. Dalam model SWOT, performansi kerja manusia terdiri dari 3 dimensi ukuran beban kerja yang dihubungkan dengan performansi, yaitu yang pertama,
Time load atau beban waktu yang menunjukkan jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring tugas. Yang kedua, mental effort atau beban usaha mental, yang berarti banyaknya usaha mental dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, psychological stress atau beban tekanan psikologis, yang menunjukkan tingkat resiko pekerjaan, kebingungan, dan juga frustasi. Metode pengukuran subjektif yang kedua yaitu metode dengan the National Aeronautical and Space Administration Task Load Index atau yang disingkat menjadi NASA TLX. Dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA MES Research Center dan oleh Lowell E. Stiflen dari San Jose State University pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari skala 9 faktor, yaitu kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performansi, frustasi, stres, dan juga kelelahan. Dari 9 faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6, yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan juga frustration. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kesilapan yang ada pada materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.